Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Lutfi Irawan dengan NPM 17120111205. Kali ini saya akan coba menjelaskan atau memaparkan tentang sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum itu harus dimengerti tentang kedaulatan yang diterapkan di wilayah laut secara umum. Kedaulatan negara di laut ada bagian yang dapat dikuasai atau kedaulatan penuh, dan juga area yang tidak dapat diklaim, yaitu wilayah laut lepas. Di antara konsep ini ada hak berdaulat atau sovereign range, yang artinya negara pantai dapat mengelola, beraktivitas, dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pada laut tersebut. Bagian kedaulatan ini berbagi tiga, yaitu yang pertama laut teritorial yang memiliki yurisdiksi dan kedaulatan penuh baik di area perairan, udara maupun di dasar laut. Kemudian ada zona tambahan yang batasnya maksimal 24 mil dari garis pangkal, di mana negara perairan memiliki kedaulatan terbatas untuk menegakkan hukum di daerah tersebut. Seperti bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Lalu ada zona ekonomi eksklusif yang jaraknya 200 mil dari garis pangkal. Disinilah area di mana sovereign range atau hak berdaulat itu berlaku. Hak ini berbeda dengan hak kedaulatan yang bersifat mutlak. Kedaulatan hak ini bersifat terbatas. Negara pantai hanya dapat mengelola zona ekonomi eksklusif yang diatur di Konvensi 1982. Sementara perairannya menggunakan hukum laut lepas. Landas laut kontinen juga memiliki sovereign range. Negara pantai memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi sebagai sumber daya alam di tempat tersebut. Di laut lepas, negara pantai sudah tidak dapat mengklaim kedaulatannya lagi, dan di area deep seabed negara juga tidak dapat mengklaim kedaulatannya lagi, karena deep seabed itu adalah bagian dari warisan bersama umat manusia. Kemudian saya akan memaparkan tentang penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang blok Ambalat. Seperti yang sudah saya jelaskan, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Dan kita ketahui Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yang salah satunya adalah blok Ambalat, yang merupakan area yang termasuk area laut Indonesia, di mana kaya akan minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya. Indonesia dan Malaysia pada 27 Oktober 1969 telah melakukan perjanjian tentang kapal terbatas kontinen, di mana Ambalat merupakan wilayah Indonesia. Maka Indonesia memiliki kepemilikan atas daerah tersebut. Sengketa ini harusnya diselesaikan secara damai dan secepatnya. Dasar hukum Malaysia dalam mengklaim Ambalat adalah Undang-Undang Extension Power Ordinance yang disahkan pada Agustus 1969, yang mengatur wilayah laut teritorial Malaysia sejauh 12 mil yang menggunakan garis pangkal lurus, yang pada Konvensi Hukum Laut 1958 pada bulan Desember 1979 Malaysia mengklaim Laut Sulawesi secara sepihak karena wilayah Ambalat merupakan daerah Malaysia dan hanya Malaysia mengetahui penentuan garis dan titik pangkal dalam penentuan luas wilayah lautnya, di mana melanggar kebiasaan internasional, yaitu kebiasaan notifikasi. Dalam hal ini luas laut wilayah dalam
pembuatan peta tersebut tidak diakui oleh negara tetangga, yaitu Filipina, Vietnam, Tiongkok, dan Brunei. Secara hukum, Malaysia itu bukan merupakan negara kepulauan, di mana hanya dibenarkan untuk menarik garis dasar yang diatur pasal 5 Konvensi 1998 dan pasal 7 Konvensi 1982. Suatu kesepakatan yang sepihak dapat dikatakan sah jika tidak diprotes, di mana dalam kasus ini Malaysia telah diprotes oleh negara-negara tetangga. Jika Malaysia berpikir setiap pulau berhak mendapat luas teritorial dan zona ekonomi eksklusif, maka itu melanggar pasal 121 UNCLOS 1982 dan tidak dibenarkan. Maka peta tersebut sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun penyelesaian sengketa tersebut harus berdasarkan UNCLOS 1982 karena Indonesia dan Malaysia adalah negara yang ikut serta sebagai pihak yang menyetujui UNCLOS 1982, di mana telah diatur penyelesaian sengketa yaitu jalur perundingan diplomatis. Proses klaim ambalat dengan penerbitan peta dan klaim terhadap wilayah Kalimantan Timur dinilai melanggar perjanjian. Apabila perundingan diplomatis ini tidak membuahkan hasil, maka pada UNCLOS 1982 dapat dialihkan kepada lembaga-lembaga seperti Tribunal Hukum Laut Internasional, Tribunal Arbitrase, dan Tribunal Arbitrase Khusus yang dapat mempunyai yurisdiksi dan legitimasi sebagai interpretasi untuk penyelesaian sengketa. Dan Indonesia yang sebagai responnya yaitu pengkoordinasian instansi terkait untuk membentuk regulasi kebijakan untuk sengketa ini. Dan Indonesia diuntungkan dengan pasal 47 UNCLOS 1982 yang dimana Indonesia sebagai negara kepulauan di mana berhak menentukan garis lautnya menggunakan pulau-pulau terluar. Dan Indonesia memiliki 4 tahap dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu yang pertama perundingan bilateral, di mana menghadirkan kedua belah pihak dan memaparkan argumentasi dari kedua pihak tersebut. Kedua memaparkan organisasi regional yaitu ASEAN sesuai dengan Konvensi Bali 1976, dan kemudian pembuatan status quo untuk membangun kepercayaan antara pihak di mana didasarkan dari Indonesia Australia dalam penyelesaian sengketa celah timur di 82 dalam pasal 47 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan ambalat adalah kepanjangan secara alamiah dari wilayah Kalimantan Timur, dan secara historis daerah tersebut adalah bagian dari Kerajaan Ngurunga yang merupakan daerah Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan baik dari hal video maupun materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.